Ya, untuk pagi hari ini belum berkesempatan hadir. Kemudian ada Dr. Kris Kuntadi, staf ahli Menteri Perhubungan bidang logistik, multimoda, dan keselamatan perhubungan. Pak Kris Kuntadi, selamat pagi. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, terima kasih untuk kehadirannya. Kemudian saya sapa kembali. Ada Ibu Jaleswari ya saya ulang ya, waduh agak susah juga nih menyebutkannya ya. Ya, ada Ibu Jaleswari Pramodawardhani, semoga tidak salah saya menyebutkan. Ya, selaku Deputi 5 Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan, dan HAM, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Ya. Selamat pagi Papua, salam sehat selalu. Tadi saya sebutkan sempat salah, tapi yang kedua betul ya? Betul sekali. Oke, baik. Ya, kemudian narasumber kita yang keempat, ada Pak Ian Setiadi selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua. Pak Ian Setiadi, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat dan salam pengendalian. Luar biasa, terima kasih kehadirannya ya. Aduh, saya semangat juga nih karena diapit oleh 4 orang yang luar biasa di pagi hari ini. Kita akan berbicara banyak terkait dengan verifikasi lapangan prioritas nasional di Papua dan Papua Barat, dan juga PON ya untuk tahun 2021. Tentunya kita ketahui bersama sesuai dengan arahan Presiden dan RPJMN 2020-2024, pembangunan di Tanah Papua ini menjadi prioritas nasional. Dan kebijakan pembangunan wilayah Papua dalam tahun 2020 dan 2024 ini diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan di Papua dan Papua Barat. Kita akan bahas lebih banyak lagi terkait dengan topik di hari ini. Nanti kami undang Anda juga pendengar. Line telepon kami 0967536386. Ya, pagi hari ini saya mau mengawali perbincangan kita kepada Ibu Jaleswari Pramodawardhani lebih dulu ya. Oke, lumayan panjang ya nama belakangnya ya Ibu ya. Oke, kalau berbicara pemerintah tahun lalu mengeluarkan instruksi Presiden gitu ya. Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua tetapi juga Papua Barat. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa Inpres ini dikeluarkan Ibu? Iya. Yang bisa disampaikan. Ya, pertama sebetulnya Inpres 9 2020 ini kelanjutan dari Inpres 9 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Yeah. Sejak awal Presiden memang memberikan perhatian penuh pada Papua bahwa pembangunan kesejahteraan Papua adalah sebuah keniscayaan, apalagi kalau kita melihat indeks pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat itu adalah yang terendah di Indonesia, sehingga secara khusus Presiden memberikan perhatian kepada Papua sebagai prioritas pembangunan nasional. Nah, kemudian dalam proses perjalanannya 2017 sampai 2019 Inpres ini sudah selesai. Presiden tanggal 11 Maret 2020 dalam rapat terbatas beliau mengatakan bahwa beliau ingin minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara yang baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Apa artinya? Ini sebetulnya semacam evaluasi dari kerja 2 tahun sebelumnya. Jadi Presiden melihat bahwa ada masukan aspirasi dari masyarakat Papua terkait dengan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat ini, dan evaluasi ini kemudian memberikan arahan bagi kita semua di kementerian lembaga dan kira-kira kalau di Inpres 9 2020 ini ada sekitar 40 kementerian lembaga dan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, dari provinsi sampai di tingkat unit terkecilnya itu semua harus bersama-sama. Jadi sebetulnya Inpres ini karakter dasarnya atau semangat dasarnya itu adalah berkolaborasi, bekerja sama, bukan hanya antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi bagaimana di pemerintah daerah itu sendiri mensosialisasikan dan bekerja sama dengan masyarakat Papua, entah itu akademisi, praktisi, NGO, masyarakat, MRP, DPRP dan lain-lain. Jadi ini sebetulnya pembangunan seluruh Papua untuk Papua, dari Papua, dan ini dikerjakan bersama-sama, kolaborasi pusat, daerah, dan di internal daerah sendiri. Berarti 2 tahun kemarin kolaborasinya kurang gitu Ibu ya?
Saya rasa 2 tahun kemarin itu kan waktu yang sangat singkat. Dan itu adalah proses dalam artian kita mencoba mencari bentuk, beradaptasi dan lain-lain. Dan saya rasa ini adalah sebuah peningkatan karena kita belajar dari catatan-catatan kemarin. Dan saya rasa ini baik sehingga pada hari ini adalah contoh kolaborasi Ibu. Karena pada hari ini ada kawan-kawan dari Kementerian Perhubungan, ada kawan-kawan dari Sekretariat Wakil Presiden. Dalam Inpres 9 2020 ini Wakil Presiden adalah ketua Inpres ini. Dan kemudian ada dari kawan-kawan BPKP. Saya rasa kawan-kawan dari BPKP ini memiliki posisi sangat strategis juga karena ini kita harus segala Rp1 uang yang keluar untuk rakyat itu memang harus transparan dan akuntabel. Betul sekali. Iya, kalau berbicara tentang Inpres nomor 9 tahun 2020, Ibu, isinya itu seperti apa ya Bu ya? Mungkin bisa dijelaskan untuk pendengar kita juga. Iya, nanti Pak Yoga nanti akan detailnya, beliau nanti akan menjelaskan. Tetapi kurang lebih seperti ini. Jadi pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat ini semacam percepatan. Kita tahu bahwa melalui pembangunan dari berbagai kementerian lembaga maupun daerah, Papua sudah ada sebetulnya ini. Tapi Inpres ini lebih membuat kita terkoordinir dan berkolaborasi untuk hal-hal tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang terkait dengan pembangunan besar seperti bandara, jalan, pelabuhan, dan lain-lain itu. Dan juga kita juga ada bagaimana pemberdayaan ekonomi lokal, terus kemudian tata kelola pemerintah dan penegakan hukum dan lain-lain itu juga ada di sana. Jadi sebetulnya bagaimana semua kementerian lembaga dan daerah itu bekerja sama untuk kalau dulu itu kan mungkin masih segmented itu di sana, ini mengerjakan di sana, walaupun itu semuanya untuk Papua, tapi ini ada orkestrasi. Jadi kita membangun Papua seperti ini. Jadi fokus gitu dan tentu saja kawan-kawan di daerah ini memiliki posisi strategis karena kawan-kawan inilah yang paling tahu situasi kondisi kebatinan, situasi kebatinan daerahnya. Sehingga kami ini mendukung, memfasilitasi, membangun bersama-sama gitu. Iya, karena kalau berbicara tentang orkestra tadi, kolaborasi, kalau musik saja kita dengarkan orkestra itu indah gitu ya. Betul. Terima kasih buat Ibu Jaluswari. Saya ke Pak Suprayoga Hadi tadi. Kalau berbicara tentang isi Inpres nomor 9 tahun 2020, detailnya itu seperti apa Pak? Silahkan. Terima kasih Mbak. Jadi kalau tadi udah dijelaskan oleh Bu Deputi 5 KSP. Jadi sebetulnya kalau kita mencoba untuk mendalami sebetulnya Inpres 9 2020 ini, seperti tadi disampaikan, beliau merupakan kelanjutan dari Inpres 9 2017 sebelumnya. Jadi ini yang sebetulnya perlu kita pahami bahwa memang waktu penjabaran ataupun pelaksanaan dari Inpres 9 2017 kemarin memang waktunya nggak cukup gitu ya, 2 tahun itu nggak cukup. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat itu perlu waktu yang cukup panjang. Saya mungkin perlu merefer kepada beberapa pengalaman pemerintah sangat committed sebetulnya sejak terbitnya Otsus ya di tahun 2001. Kemudian kita udah punya Inpres 5 2007 waktu itu, ada Perpres 65 dan Perpres 66 2011. Kemudian dilanjutkan dengan Inpres 9 2017 dan akhirnya Inpres 9 tahun 2020. Jadi ini sudah ada Inpres Perpres sebagai penguat sebetulnya dari Otsus itu sendiri. Jadi ini yang mungkin juga kita perlu garis bawahi bahwa sebenarnya keluarnya beberapa peraturan atau regulasi lanjutan dari Otsus tahun 2001 itu sebenarnya untuk komplement ya, mendukung. Bagaimana Otsus itu benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik dan secara efektif bisa menjangkau masyarakat. Nah, mengenai kedalamannya, saya mungkin ini lebih mudah diingat. Kalau kita mau melihat substansinya, ini menarik sebetulnya. Ada 7 dimensi di dalam Inpres 9 2020 ini.
Pertama adalah 7 dimensi dalam konteks sektor prioritas. Tadi disampaikan oleh Bu Deputi juga, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai dengan infrastruktur, kemudian juga dalam kaitannya dengan tenaga kerjaan dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya merupakan penjabaran awal dari Otsus itu sendiri, karena Otsus kan memang ada sektor-sektor prioritas. Betul, ya, yang harus dibiayai, harus didanai dalam hal ini tetap kita pertahankan. Kemudian yang kedua ada 7 ya kita istilahkan ikon ataupun prioritas bidang yang kita coba kembangkan, bagaimana membuat Papua mulai dari pintar, sehat, kemudian ada Papua mandiri, ada Papua bekerja, Papua tersambung dan sebagainya, sampai 7 juga dalam hal ini. Dan 7 yang ketiga ini adalah 7 wilayah adat. Okay. Nah ini jadi kita bisa melihat ada 7 sektor, ada 7 bidang prioritas ataupun yang kita sebut dengan quick wins ya, yang kita jadikan ikon dalam hal ini, mulai Papua pintar sampai Papua hijau malah sekarang kita coba tambahkan. Plus satu lagi adalah 7 wilayah adat, 5 wilayah adat di Papua dan 2 wilayah adat di Papua Barat. Yeah. Jadi ini sebenarnya menariknya bahwa kita di dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat ini, pendekatannya sekarang juga akan sedikit berbeda. Karena kita memang dekati secara adat ya, bagaimana konteks sosial budaya masyarakat dan sebagainya itu sangat-sangat diperhatikan. Karena kita tidak lagi berorientasi hanya pada konteks administratif. Yeah. Kalau administratif, Otsus sudah berjalan selama ini ya, selama 20 tahun ini secara administratif. Bagaimana pendekatannya itu ya? Betul. Nah ini ada pendekatan baru yang kita coba introduce dalam hal ini. Walaupun ini sebenarnya bukan hal yang baru sama sekali, karena kita tahu wilayah adat itu kan sejak zaman Belanda dulu. Betul. Ya, tahun 30-an kan. Pertanyaan dalam hal ini, tapi kita coba bagaimana pendekatan antropologis, pendekatan sosial budaya dan sebagainya bisa diterapkan di dalam konteks Papua yang kekinian dalam hal ini. Dan kita coba kombinasikan dengan tadi sektor prioritas, kemudian ada bidang-bidang yang membuat Papua dan Papua Barat ini kita coba prioritaskan di dalam konteks Inpres ini. Jadi itu yang intinya sebetulnya. Siap. Ya, saya tertarik juga Pak Suprayoga, ada pernyataan dari Pak Wakil Presiden minta untuk pelaksanaan Inpres 9 2020 ini rebut hati masyarakat Papua. Apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan poin ini? Winning the heart and mind of Papuan. Jadi itu yang diingatkan di beberapa kali rapat di tingkat menteri ya. Yeah. Kebetulan Pak Wapres yang memimpin. Dan winning the heart and mind of Papuan itu berarti kita memang harus benar-benar mendengarkan ya aspirasi. Bagaimana masyarakat itu memang sekarang diutamakan. Apalagi ini kan Inpres ini lebih kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yeah. Udah jelas kita garis bawah itu sebagai underline ya dalam hal ini, sehingga OAP itu banyak sekali muncul di situ, orang asli Papua. Yeah. Jadi kita mau nggak mau memang harus mendengarkan, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam hal ini ya, termasuk tadi bagaimana konteks adat. Yeah. Layak dan sebagainya benar-benar kita perhatikan. Jadi itu kok kelihatannya satu kunci istilahnya first thing first ya, yang harus kita perhatikan sebelum kita masuk ke sektor-sektor lainnya ya, sektor ekonomi, mungkin sektor pemerintahan dan sebagainya dalam hal ini. Oke. Ya, terima kasih Pak Suprayoga. Saya ke Pak Kris Kun tadi ya. Karena tadi kolaborasi memang luar biasa pagi ini ya, kolaborasi yang sangat apit, yang sangat luar biasa. Saya ke Pak Dr. Kris Kun tadi. Kalau berbicara tentang kolaborasi tadi ya, kalau kita mainkan tadi saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi ya, terkait dengan kalau kita mendengarkan musik orkestra indah ya. Ya, jadi saya ke Pak Dr. Kris Kun tadi, apa peran Kementerian Perhubungan sendiri terkait dengan Inpres 2020, padahal kita tahu seperti dijelaskan oleh Ibu tadi ada Inpres 9 2017. Silakan Pak. Ya. Terima kasih nih para pendengar RRI yang berbahagia. Jadi kami Kementerian Perhubungan ini kan sebagai pengejauhan tahan ya, yang melaksanakan secara teknis kebijakan-kebijakan Presiden, termasuk dalamnya adalah Inpres terkait percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Kami memiliki 3 moda, yaitu darat, laut,
dan udara. Sebenarnya ada kereta api, tapi kereta api belum masuk ke Iya. Papua. Moga-moga nanti dalam jangka panjang itu bisa Amin, masuk. Dan ini amin. perlu diusulkan ke KSP dan juga saya Wapres itu. Iya. Jadi untuk kita mulai dari laut dulu, ya, karena laut inilah penghubung utama dari wilayah barat dan wilayah timur. Yang kami ingin jaminkan adalah bagaimana konektivitas itu bisa terjangkau. Iya. Ya, artinya kita dengan kapal perintis, ya, di mana kapal perintis yang masuk ke Papua Barat itu sampai 27 rute. Ya. Ini termasuk paling banyak se-Indonesia. Ya. Kemudian di samping untuk kapal perintis, yang artinya kapal yang melayari dengan biaya yang disubsidi oleh pemerintah pusat, itu luar biasa. Termasuk untuk angkutan barangnya. Ini tadi kan untuk angkutan penumpang. Untuk angkutan barangnya kita ada konsep namanya tol laut yang digagas sejak awal oleh Presiden kita Bapak Jokowi, di mana untuk tol laut ini kita ada 103 pelabuhan singgah dan 30 sendiri itu ada di Papua dan Papua Barat. Artinya apa? Ini dukungan Kementerian Perhubungan terhadap pengembangan pembangunan Papua Barat itu kami semaksimal mungkin untuk upayakan. Iya. Kemudian misalnya kemarin kami baru melaksanakan orkestra tadi, ya, orkestra di internal Kementerian Perhubungan dan juga hubungan dengan kementerian negara lain juga pemerintah daerah. Kami ada kombinasi tol laut, ya, yaitu mengangkut barang dari Surabaya ke Merauke, ya. Kemudian dari Merauke kita dengan angkutan perintis darat, ya, kita kerjasama dengan Damri, ya, untuk ngangkut dari pelabuhan ke bandara. Ya. Nah kemudian kita sambung lagi dengan jembatan udara, ya. Jembatan udara itu angkutan kargo dengan pesawat udara yang 100% itu dibiayai oleh pemerintah pusat, namanya adalah Kementerian Perhubungan. Itu ke Pegunungan Bintang, ke Oksibil. Dan waktu itu Bupati Oksibil, kemudian Wakil Bupati Merauke pun ikut bersama-sama di sana. Nah, barang-barang apa yang dibawa itu adalah barang-barang kebutuhan, terutama untuk antisipasi pelaksanaan Paskah ini, kita suplai full, ya, dari kebutuhan pokok, beras, minyak, mie dan segala macam itu kita lakukan. Tetapi bukan hanya sekedar konektivitas, tetapi juga harga yang terjangkau. Ya. Karena dari analisis Dinas Perindakop Provinsi Papua, itu disparitas harga antara timur barat itu sangat tinggi, bahkan antara Merauke dengan Pegunungan Bintang dengan Jayapura itu juga disparitasnya cukup tinggi. Nah, harapannya dengan adanya subsidi angkutan udara inilah maka harga-harga itu akan turun. Iya. Jadi begitu pesawat yang tadi biasanya harganya sangat mahal mendukung harga-harga barang, itu menjadi transportasi itu nol. Nah begitu sampai di Pelabuhan Oksibil kita kirim ke distrik-distrik, itu juga pesawat udara. Ya. Tujuannya apa? Ya tadi sampai ke end user kepada masyarakat itu harga bisa turun sangat drastis karena selama ini unsur yang paling tinggi itu adalah untuk biaya penerbangan. Masalah tol laut juga. Iya. Kami misalnya kita ambil contoh 2 saja, ya, yaitu rute H5 yang dari Surabaya ke Merauke. Kemudian kita ada rute T19 itu dari Merauke, kemudian Sorong, sampai ke Depapre, melalui beberapa pelabuhan perintis, ya, pelabuhan-pelabuhan yang baru kami selesaikan pembangunannya. Dan ini untuk mengatasi permasalahan kelebihan suplai beras di Merauke, ya, di mana yang sebelumnya sempat rame, ya, hasil panen padi itu dibuang-buang karena tidak ada harganya. Kemudian dengan adanya tol laut rute T19 ini, itu diangkut ke Depapre. Dan waktu itu saya hadir sendiri menyambut kapal tol laut logistik Nusantara 2 itu dan membawa 14 kontainer beras dari Merauke untuk kebutuhan di Jayapura sini. Dan itu harganya sudah sangat-sangat minim dibandingkan kalau kita ambil dari Jawa maupun dari wilayah lain di Papua. Permasalahan Merauke selesai, permasalahan Jayapura terkait harga itu juga bisa diselesaikan. Nah, tetapi berikutnya PR-nya adalah jangan sampai barang itu hanya satu arus, tapi harus ada muatan baliknya. Dan ternyata Jayapura ini kan punya kelebihan batu ciping yang banyak, ya. Dan itu juga sudah diangkut dari Jayapura ke daerah-daerah di sepanjang wilayah Papua ini sampai ke
Merauke. Dan itu sampai untuk voyage keempat ini itu sampai 43 kontainer. Jadi peningkatan yang sangat drastis, yang tadi hanya 14 angkutan masuknya, kemudian angkutan baliknya itu semakin tinggi, itu sampai 40-an kontainer. Nah, PR berikutnya itu adalah apakah tol laut, jembatan udara seperti perintis ini mampu menurunkan harga atau tidak. Nah, saya nanti butuh pengawasan dari BPKP nih, ya. Termasuk kita juga tadi malam kita diskusi cukup alot dengan Dinas Perindakop, Dinas Perhubungan Provinsi Papua, bagaimana untuk mengawal ini, ya. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran BPKP sebagai pengawas keuangan di Papua, terutama khususnya untuk perwakilan BPKP Provinsi Papua ini. Sehingga ya jangan sampai pemerintah pusat sudah mengeluarkan uang sangat besar, ya. Kita kerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan dipantau sangat ketat oleh KSP, ya. Kita diawasi terus nih Bu, ya. Awas gitu ya. Tapi kerja tidak takut-takut ya? Oh enggak. Kita sangat enjoy. Kita bahkan punya grup yang terus membahas permasalahan-permasalahan yang muncul. Oke. Demikian yang bisa kami sampaikan. Luar biasa kolaborasi yang indah kembali begitu ya. Iya, tadi menanggapi beberapa hal yang sudah disampaikan, saya ke Pak Ian Setiadi berbicara tentang Inpres 9 2017. Ini bagaimana dampak dan pelaksanaannya sendiri? Silakan Pak Ian Setiadi. Ya. Baik, terima kasih pendengar RRI sekalian, Bapak Ibu Deputi dan Bapak staf ahli yang saya hormati. Tugas BPKP sebagaimana disebutkan di Perpres 192 2014 adalah mengawal akuntabilitas ya, keuangan dan pembangunan. Dan itu karena kita adalah internal auditor, jadi sifatnya adalah memberikan pengawalan gitu ya. Jadi termasuk di dalam implementasi Inpres yang lalu juga gitu ya, 2017, dan ini dilanjutkan di tahun ini gitu ya. Jadi kami melihat komitmen yang begitu besar ya dari pemerintah pusat ya kepada Provinsi Papua dan Papua Barat ya dalam mendukung atau mensupport kegiatan pembangunan di sini ya. Artinya selain kegiatan yang diberikan dana otsus secara langsung gitu ya dari Kementerian Keuangan langsung ke provinsi dan kemudian kabupaten kota, juga ada dukungan yang nyata gitu ya dari kementerian dan lembaga yang mungkin jumlahnya lebih dari 20 barangkali Bu ya. 20 kementerian lembaga. 40. Iya, banyak sekali ya. Artinya mensupport ya pembangunan di wilayah timur yang paling timur ini gitu ya. Nah, kami melihat itu, dan faktanya adalah bisa kita lihat sendiri di angka-angka yang dihasilkan dari BPS, kita lihat ya terjadi peningkatan sebetulnya ya cukup signifikan ya, mulai dari IPM ya. Kemudian angka kemiskinan juga turun gitu ya. Jadi itu semua bisa kita saksikan bersama-sama. Namun barangkali memang ya hasilnya masih di bawah rata-rata nasional ya. Saya kira itu masih menjadi PR kita bersama gitu ya. Jadi keberhasilan sudah kelihatan ya, nyata gitu ya. Namun kami memang ada beberapa catatan gitu ya. Jadi sama juga ya, BPK juga kemarin juga menerbitkan pendapat Bu ya, jadi terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat, memang inline gitu ya dengan catatan-catatan kami di tahun lalu ya, misalnya soal regulasi gitu ya, regulasi di tingkat daerah ini memang belum lengkap Bu ya, jadi terkait dengan Perdasi dan Perdasus itu juga masih harus menjadi PR gitu ya, untuk mensupport tadi Inpres gitu, itu harus selaras gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai aransemen kelembagaan yang termasuk di dalamnya koordinasi gitu ya. Nah ini masih perlu dilakukan bukan hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah ini, antara provinsi, di antara OPD-nya, kemudian juga antara provinsi dengan kabupaten kota. Ini juga masih perlu ditingkatkan ya. Termasuk juga membangun sistem-sistem yang diperlukan gitu ya. Salah satunya sistem di penganggaran misalnya gitu ya. Jadi penggunaan silpa itu juga kemarin masih belum clear gitu ya. Nanti mudah-mudahan ke depan akan diperjelas gitu ya, supaya betul-betul mensupport kepada target-target yang ingin dicapai. Kemudian yang terakhir adalah soal SDM. Nah, ini kapasitas SDM ini saya kira bisa kita lihat bersama bahwa baik itu bukan hanya di pemerintahan, saya kira juga di masyarakat juga harus menjadi concern, karena terutama kami ya, kami di pengawasan ini kami berupaya terus mengusulkan kepada pusat harus ada kebijakan khusus
bagaimana menyediakan tenaga-tenaga auditor gitu ya. Dirasakan masih sangat kurang di seluruh Papua, sehingga APIP daerah ini adalah sebagai partner kami gitu ya, bekerja di seluruh provinsi Papua dan Papua Barat. Ini mudah-mudahan mendapat perhatian, karena pengawas ini juga sangat penting, termasuk juga di pengelolanya gitu ya. Pengelola keuangan juga masih dirasakan kurang. Jadi 3 hal itu ya, mulai dari regulasi, kemudian kelembagaan, dan yang ketiga kapasitas SDM. Saya kira itu menjadi catatan yang nanti ke depan mudah-mudahan bisa diperbaiki terus-menerus. Terima kasih. Iya, ada pernyataan juga dari Pak Wakil Presiden seperti itu ya. Untuk anggaran Papua Barat seperti tadi disampaikan oleh Pak Suprayoga menyinggung Otsus begitu ya. Ini 8,4 triliun kalau tidak salah ya untuk Papua Barat, dan ini perlu dievaluasi kembali begitu ya. Ini perlu dievaluasi kembali. Kalau saya masih ke Pak Ian Setiadi, berbicara tentang efektivitas alokasi anggaran Otsus yang ditransfer dari pusat ke provinsi seperti itu, kemudian realisasinya kemudian ada hambatan pastinya ditemui di lapangan gitu Pak. Apa yang bisa disampaikan? Ya tadi anggaran itu adalah satu faktor ya, artinya satu aspek di dalam pembangunan ya. Saya kira tadi yang saya sebutkan tadi sebetulnya menjadi concern ke depan ya, selain besarnya anggaran, tapi walaupun kalau kita lihat secara geografis, untuk lihat tadi sudah sampaikan Pak Kris gitu ya, betapa kondisi geografis Papua dan Papua Barat ini betul-betul challenging gitu ya. Jadi memerlukan upaya yang luar biasa untuk membangun infrastruktur. Itu menjadi salah satu hambatan di kami juga ketika kami melakukan pengawasan. Ada beberapa, ini yang lalu Pak ya, ada distribusi gitu ya, misalnya bahan-bahan untuk keperluan proyek yang masih terhambat gitu ya. Sehingga itu menghambat pelaksanaan kegiatan baik yang fisik maupun non fisik gitu ya. Itu di sektor transportasi, dan kita bersyukur tadi Pak Kris sudah menyampaikan upaya-upaya itu akan terus dilakukan, termasuk adanya tol laut dan sebagainya. Itu menjadi bagian yang untuk meningkatkan tadi sektor transportasi. Hambatan tadi ya terkait dengan kapasitas, Bu. Saya kira kalau dipilih gitu ya, apalagi nanti diarahkan kepada orang asli Papua yang diharapkan nanti memegang ya, mengelola keuangan, nanti BPKP itu betul-betul siap ya mengawal itu, memberikan BIMTEK, asistensi gitu ya terus menerus, dan itu sudah berjalan selama ini. Namun barangkali masih perlu terus ditingkatkan gitu ya. Jadi mengelola uang berarti bukan hanya soal bicara akuntabilitas keuangan, bukan hanya ya dicapainya WTP ya, kami mengapresiasi itu ya bisa diperoleh WTP oleh beberapa Pemda, tapi juga harus berkinerja kan gitu ya. Nah jadi itu tantangannya barangkali Bu ya terkait pelaksanaan Otsus, selain dari tadi ya regulasi dan koordinasi, tapi juga bagaimana mengelola uang supaya menghasilkan kinerja yang optimal. Demikian. Ini tata kelola pemerintahan juga belum maksimal gitu ya? Iya. Iya, saya kembali ke Ibu, saya harus lihat lagi ya. Dani iya, saya harus kembali ke Ibu Jaleswari gitu, boleh ya? Ya, boleh. Iya, Ibu Jaleswari, kalau tadi berbicara tema kita di hari ini terkait dengan evaluasi begitu ya, terkait dengan verifikasi lapangan prioritas nasional di Papua dan Papua Barat, tetapi juga kita berbicara tentang PON gitu ya, yang tinggal menghitung beberapa bulan karena tidak terasa juga ya. Kalau saja tahun kemarin kita baru masuk di bulan Ramadan, tahun ini tinggal hitung beberapa hari sudah masuk bulan Ramadan lagi begitu ya. Ya, kalau berbicara tentang persiapan pelaksanaan PON 20 di Papua secara khusus dari Ibu sendiri begitu ya, persiapan apa saja yang sudah dilaksanakan nih dari Ibu sendiri ya? Ya, PON ini kan kemarin tanggal 15 Maret 2021 itu ada rapat terbatas, Ibu. Jadi Presiden menyampaikan bahwa PON akan tetap berlangsung di tahun 2021 ini. PON harusnya menjadi bukan hanya kegembiraan pesta rakyat Papua saja, tetapi harus menjadi kegembiraan pesta rakyat di seluruh Indonesia. Dan
kawan-kawan di Papua lah yang memimpin kegembiraan itu. Itu artinya apa? Jadi sebetulnya PON ini bukan sekedar pemerintah pusat dan daerah saja yang menyelenggarakan. Kami mungkin mendukung penyelenggaraan dan lain-lain, tetapi sebetulnya atlet PON maupun masyarakat itu juga penting sebagai dukungan utama terhadap penyelenggaraan PON itu. Jadi ada sukses penyelenggaraan, ada sukses prestasi, ada sukses administrasi, dan sukses untuk menggerakkan ekonomi rakyat gitu. Karena ini adalah momentum yang luar biasa. Kemarin kami ngobrol dengan kawan-kawan di yang mewakili kelompok perempuan, adat, agama. Ini adalah sebuah momentum kehormatan bagi rakyat Papua terkait jika PON ini sukses gitu. Karena sebagai tuan rumah ini memberikan pesan ke dunia luar bahwa Papua itu indah, Papua itu hebat, Papua itu bisa, dan macam-macam pesan positif ke luar gitu ya. Apalagi ini sebagai pekan olahraga terbesar se-Pasifik loh, negara-negara Pasifik ini sangat besar, apalagi kalau kita melihat infrastruktur yang sudah terbangun. Kami mendapatkan laporan bahwa persiapan-persiapan yang ada itu berkisar antara 80% ke atas. Jadi tugas kami hari ini yang datang ke Papua itu ingin memastikan apakah persiapan-persiapan itu sudah terselenggara dengan baik. Nah, satu hal yang mungkin paling penting dari PON ini, bagaimana ini mampu menggerakkan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Karena kemarin catatan penting dari ratas itu, Presiden menyampaikan bahwa ini tinggal 6-7 bulan lagi PON, tapi kok gegap gempitanya, terus kemudian simbol-simbol keramaian kok belum ada. Entah itu spanduk, baliho, apa gitu ya. Gaungnya belum ada gitu ya. Kemarin saya mendarat di Sentani gitu ya, saya dari bandara sampai hotel tuh saya melihat belum ada suasana pesta atau keriaan itu gitu. Nah, saya rasa ini justru jadi momentum yang tepat untuk bagaimana kita tidak bisa lagi menunggu secara top down, dari atas ke bawah harus mengarahkan, tapi juga dari bawah inisiatif ini harus dikembangkan. Bagaimana masyarakat adat, kemudian kelompok perempuan, tokoh agama, gereja dan lain-lain itu berkolaborasi, karena terkait dengan verifikasi lapangan kami ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki di lapangannya. Misalnya, ternyata ada beberapa venue yang masih ada persoalan-persoalan, misalkan soal terkait lahan dan lain-lain. Nah, hal ini kan walaupun ada upaya dari pihak-pihak pemerintah daerah untuk menyelesaikan ini, tetapi alangkah baiknya kalau misalkan dari kelompok-kelompok adat, kelompok-kelompok agama, perempuan itu bersama-sama untuk misalkan meyakinkan, duduk bareng pemerintah daerah itu untuk meyakinkan bahwa ini untuk kita bersama gitu ya. Intinya kita bersama, kolaborasi, kerjasama itu. Spirit dari PON itu sebetulnya seperti itu, Ibu. Ini mindsetnya begitu, Ibu yang mesti harus dirubah juga. Bahwa penyelenggaraan ini bukan untuk 1-2 orang, tetapi ini penyelenggaranya untuk kita bersama begitu ya, pesta ini ya. Saya membayangkan gini, ini akan ada mungkin 40 ribuan orang akan datang, karena dari atlet saja itu udah 11 ribuan lebih gitu loh. Atlet official segala macam itu 11 ribuan lebih. Belum lagi setiap peserta yang di sini, terus kemudian yang ingin melihat dan lain-lain. Nah, saya membayangkan ya, saya paling senang itu ini, Bu, sayur mayur di Papua itu kan segar-segar baik-baik. Ini kan ada kebutuhan selama kurang lebih 2 minggu
kebutuhan makanan, transportasi, apapun yang semuanya itu bergerak di Papua dan Papua Barat. Jadi alangkah baiknya kalau kebutuhan-kebutuhan itu dicukupi dulu di lokal gitu. Nah ini kan ada kebutuhan makan 3 kali sehari misalkan gitu. Nah ini alangkah baiknya itu didapatkan dari lokal. Misalkan kebutuhan daging, ya daging dari lokal dulu sebelum pilihan terakhir itu dari luar gitu. Tapi bagaimana memberdayakan ekonomi yang di dalam lokal sini dulu, ya. Itu yang tadi disampaikan Presiden bahwa ini harus sukses soal memberdayakan ekonomi lokalnya gitu. Nanti atau gini, saya tuh kalau ke Papua dan Papua Barat tuh selalu tertarik dengan mama-mama Papua yang jual pinang itu, Bu. Nanti kalau misalkan PON gitu ya, pinang itu bukan hanya sekedar dijual, tapi itu filosofisnya apa sih? Misalkan gitu. Itu jadi orang itu akan, oh coba ya ini pinang seperti apa. Mungkin jadi kita jadi ditantang untuk kreatif, untuk kreatif menjual sesuatu dari Papua. Papua ini harus banyak dipromosikan karena keindahannya, kehebatannya. Saya selalu terkejut-kejut kalau datang ke Papua, Bu. Ke Jayapura saya sudah kagum dengan Danau Sentaninya. Ke Asmat saya kagum dengan ukiran kayunya. Nah, mana lagi Papua yang menjadi kejutan-kejutan bagi saudara-saudara kita yang akan datang gitu. Promosinya kurang juga, Bu, ya? Harus diakui iya. Ya, terima kasih buat Ibu ya. Saya ke Pak Suprayoga. Kalau tadi banyak hal sudah disampaikan oleh Ibu terkait dengan PON ini sendiri, bagaimana penyambutan PON 20 2021 oleh Pak Wakil Presiden. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ya, melengkapi aja tadi yang disampaikan Bu Dani, Bu Deputi. Jadi kalau kita melihat memang masih ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Ya. Ini masalah preparasi kelihatannya tidak hanya konteks fisik, tapi juga fisik bangunan ya, gedung dalam hal ini, tapi juga beberapa hal yang terkait dengan lahan ya. Karena kita tahu ada Kampung Harapan sama satu lagi kalau nggak salah Doyo Baru kalau nggak salah itu ada 2 lokasi yang difokuskan venue-nya dalam hal ini. Juga lahan yang di lokasi Dayung segala macam ini masih ada hal-hal yang kelihatannya memang perlu diselesaikan dulu. Ketimbang nanti ya kita kan tahu sendiri kadang-kadang tuh tiba-tiba di Palang lah venue, rumit di Papua ya Pak ya. Tiba-tiba di embargo segala macam kita khawatirkan itu. Sama yang nggak kalah pentingnya adalah nanti ya ini mungkin nanti kaitan dengan Pak Yan nih BPKP untuk pemeriksaan dan seterusnya adalah dalam kaitan dengan aset. Nanti aset ini kan menjadi tanggung jawab dari Pemda ya. Saya kebetulan kemarin barusan dari Palembang tentunya. Palembang Jakabaring juga jadi kacau sekarang. Jadi banyak sekali yang kemudian menjadi beban ya dari Pemda dalam hal ini yang mereka nggak siap dan sebagainya dalam hal ini sehingga ini akan menjadi hal yang kita khawatirkan ini tidak akan berlanjut. Apalagi kan PON ini kan akan diikuti juga dengan Peparnas ya. Betul. Jadi Pekan Paralimpik Nasional yang ke-16. Jadi ini kan 1-2 event nasional yang udah lama banget nggak dilaksanakan di Papua. Sebelum kesempatan tadi menurut Bu Deputi Bu Dani tadi kan banyak sekali yang sebenarnya sayang banget kalau momen ini tidak dimanfaatkan sebagai promosi untuk menunjukkan kepada nasional bahwa Papua itu sudah safe, sudah aman, sudah terbangun dan macam-macam dalam hal ini. Nah ini yang sebetulnya saya pikir menjadi penting sekali untuk kita coba dorong ke depan. Dan satu hal yang sebetulnya terkait dengan Inpres ya kita sedikit kaitkan dengan Inpres. Itu kan ada yang namanya dengan Papua Bangga. Papua Bangga. Papua Bangga itu salah satu ikon yang memang kita dorong ya dalam konteks mulai dari Papua Pintar, Papua Sehat sampai dengan Papua Bangga dalam hal ini. Nah ini sebetulnya pemilihan cabang olahraga tentunya. Ya kan banyak sekali kan di sini seperti contohnya hoki. Orang hoki itu katanya orang biak semua itu dalam hal ini. Ya kan orang nasional atlet hoki itu adalah dari biak dari Papua dalam hal ini. Dan ini hal-hal yang seperti ini yang mungkin juga perlu ada semacam pemilihan cabang olahraga, apalagi kita sekarang masuk juga nih teman-teman KSP menginisiasi dengan Bappenas waktu itu dengan manajemen talenta ya nasional dalam hal ini yang akan digulirkan. Jadi konteks olahraga ini kelihatannya menjadi satu hal yang bagaimanapun harus diandalkan ya oleh Papua dalam hal ini, sehingga ini nanti akan berjalan seiringan dengan upaya kita untuk mendorong atau mempromosikan yang namanya Papua OAP itu menjadi bangga gitu ya, terlibat dalam konteks PON ini, nanti juga dalam Paralimpik, dan bagaimana ini nanti tidak hanya berhenti di acara ini aja pada bulan Oktober nanti, tapi ini akan berlanjut gitu. Jadi ini ada semacam upaya kita untuk semacam
batu loncatan lah. Bagaimana Papua ini menjadi semakin pede, menjadi semakin bisa didengar ataupun dilihat secara nasional maupun internasional dalam hal ini. Itu. Oke, luar biasa. Saya ke Pak Dr. Kriskun tadi. Kalau berbicara tentang PON sendiri nih, peran Kementerian Perhubungan sendiri seperti apa Pak? Silahkan. Ya. Tentunya karena Kementerian Perhubungan ini bidangnya adalah di transportasi, tentunya dukungan transportasi menjadi sesuatu yang kami siapkan dengan sungguh-sungguh ya. Baik transportasi udaranya untuk kedatangan para atlet, ofisial dan juga yang mungkin bahasanya itu penggembira itu datang ke Papua ini. Tentunya juga untuk angkutan-angkutan antar modanya ya, dari bandara ke venue-venue, kemudian mungkin angkutan lautnya itu akan kita siapkan semuanya dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan PON tadi. Jika perlu extra flight kita akan siapkan extra flight, jika perlu tambahan kapal kita akan siapkan kapal. Tentunya ini bukan hanya sekedar kita siapkan armadanya, tetapi armada yang selamanya. Ya. Selama itu artinya selamat, aman dan nyaman gitu ya. Kalau seadanya saya pikir itu tidak memberikan respon yang bagus. Yang kedua, ini yang menarik tadi dari Bu Deputi KSP Bu Dani yang mengatakan bahwa PON itu akan dihadiri 40 ribuan orang ya, yang tentunya tadi membutuhkan kebutuhan makan yang sehari minimal 3 kali lah gitu. Nah ini yang saya pikir ini akan bisa dimanfaatkan untuk momen tol laut ini. Ya, juga untuk jembatan udara dan juga masalah angkutan perintis darat. Di Oksibil itu sayur mayur itu banyaknya luar biasa. Dan selama ini kebutuhannya hanya untuk Oksibil. Kenapa? Kalau dibawa ke Merauke itu biayanya sangat mahal. Nah kita sudah siapkan jembatan udara nih, ya, jembatan udara dari Oksibil ke Merauke misalnya, atau bahkan Oksibil nanti langsung ke Jayapura. Kalaupun misalnya ke Merauke, ini Merauke ada T19 tol laut ya yang bisa membawa barang-barang termasuk beras di Merauke ya. Itu kita bawa nanti ke Jayapura ini untuk memenuhi kebutuhan atlet tadi. Sehingga nanti datang itu kapasitasnya penuh, begitu berangkat lagi kembali ke Merauke itu juga dengan kapasitas muat balik yang penuh juga. Nah, tentunya ini akan menjadi tujuan yang istilahnya satu langkah itu berbagai manfaat itu akan diperoleh. Kesuksesan dari pelaksanaan PON, kemudian pemenuhan kebutuhan yang disuplai juga dari Papua sendiri, dan tentunya kami yang sudah menyiapkan program-program transportasi itu benar-benar bisa bermanfaat. Karena kami konsep yang diarahkan oleh Menteri Perhubungan, kita tidak mengejar output, tetapi yang dikejar adalah outcome. Nah, outcome itu artinya apa? Pemanfaatan dan kemanfaatan bagi masyarakat di Papua. Kebutuhan tercukupi, harga terjangkau begitu. Nah, betul. Nah, ini masalah harga ini juga menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Karena bisa jadi penurunan harga ini bukan dinikmati oleh masyarakat, tapi oleh pedagang. Ya, ini yang kami terus kerjasama dengan Kementerian Perdagangan, kami kerjasama dengan pemerintah daerah. Bahkan tadi malam kita usulkan bagaimana kalau misalnya beras, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang lainnya, itu ada harga eceran tertingginya. Ya. Dari mana? Dari berapa harga itu dibeli di lokasi, dan berapa biaya transportasi yang sudah disubsidi oleh pemerintah dalam ini adalah Kementerian Perhubungan, sehingga itu ditambah tentunya laba bagi pedagang, silahkan gitu. Nah kalau ada seperti ini maka kita harapkan ya itu penurunan harga itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat di Papua. Dan begitu juga produk-produk lokal Papua itu bisa dijual bukan hanya ke wilayah lain di Papua, tapi juga bisa dikirim ke wilayah barat Papua, melalui misalnya trayek tol laut H5 yang dari Merauke ke Surabaya. Batu ciping saya pikir di Jawa sangat dibutuhkan. Kemudian ikan, ini kan produknya banyak. Bahkan beras, ya. Ini kemarin saya sempat memberikan masukan karena ternyata masih ada beras dari Kediri yang ikut tol laut sampai ke Oksibil. Nah ini yang saya bilang, loh kenapa harus ada dari Jawa? Di Merauke aja berlimpah kok. Nah, ini yang menjadi evaluasi buat kami di lapangan, dan ini buat di Oksibil itu luar biasa sambutannya, bahkan kami kemarin merinding Bu Dani, Pak Ian dan Pak Deputi KSP. Jadi betapa ketika kita mendarat itu sambutannya itu luar biasa ya. Karena
mereka sangat berharap besar terhadap penurunan harga yang selama ini mencekik. Betul. Misalnya Ya. harga beras di Merauke paling maksimal itu 10.000 per kilo. Begitu di Oksibil itu sudah 43.000. Ya ampun. Ya, Ya 45, ampun. paling dekat Iya, sekali. iya. Nah, makanya dengan subsidi jembatan udara yang 100% biaya kami tanggung. Ya. Oke. Berarti mestinya kan tidak ada beda-beda. Iya. Hingga Papua juara ya jadi satu harga itu saya pikir akan bisa terwujud. Oke. Terima kasih. Ya. Ibu ada Ya, yang menarik yang silahkan. saya jadi tergelitik ingin merespons apa yang disampaikan Pak Kriskun tadi. Ini yang mungkin yang saya maksud dengan bahwa PON ini kata kuncinya adalah kerjasama. PON ini bisa jadi dilakukan di Jayapura, Timika, Merauke dan di Jayapura itu kan di kabupaten dan kota Jayapura. Nah, tetapi tadi penjelasan Pak Kriskun tadi itu kan menjelaskan bahwa ternyata kota-kota lain juga bisa berkontribusi untuk PON ini gitu. Karena bagaimana mungkin daging dari Kerom, mungkin Oksibil sayur mayur, itu kan potensi-potensi yang luar biasa dari Papua dan Papua Barat ini yang Kan perlu dari Fak-Fak juga betul. banyak Jadi ini semua kita mengandalkan ini. Seandainya bupati, wali kota dan lain-lain saling bekerja sama lintas kota, lintas kabupaten itu luar biasa sekali, Bu. Jadi kegembiraan itu merembes ke yang lain, bukan di empat Klaster tadi gitu. Nah, inilah yang perlu disosialisasikan ini. Kita masih punya waktu sekitar 5 bulan gitu ya. Jadi kita penting, kita senang sekali bisa ngobrol di RRI ini karena untuk menyebarkan kabar baik dan supaya sebagai informasi sebetulnya ketika Papua diputuskan 3 April 2014 untuk menjadi tuan rumah itu kan sebetulnya usulan dari masyarakat Papua yang disampaikan oleh provinsi dan itu mengalahkan Aceh, Bali, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan yang relatif lebih mungkin siap dari infrastruktur mereka lebih siap gitu ya. Dan Papua dipilih itu kita meyakini bahwa dari segi olahraga Papua tuh hebat. Kita orang bisa itu saya rasa bukan jargon kosong gitu. Misalnya tadi Pak Yoga mengatakan ternyata hoki itu sebagian besar biak loh. Ternyata mungkin kita selalu kalau misalkan melihat olahraga itu sepak bola itu selalu Papua deh. itu andalan Papua banget gitu ya. Jadi ini saatnya gitu. Saya membayangkan ini adalah momentum 34 tahun sekali mungkin. Karena itu kan per tahun akan bergilir lagi gitu. Nah, ini kita harus manfaatkan betul dan kita siap membantu kita semua. Oke, baik. Ya, yang bisa ditanggapi dari BPKP Provinsi Papua, Pak Ian Setiadi. Silahkan. Ya, baik. Tugas pengawasan itu ya mungkin harus diluruskan juga. Jangan dikira terus hanya mencari kesalahan gitu ya. Jadi itu sudah jauh berubah gitu ya. Tugas pengawasan itu adalah sebetulnya selaras dengan tujuan dari manajemen ya. Artinya betul-betul mengawal tujuan. Jadi kalau tadi dikatakan tujuan PON itu sebetulnya ada 3 ya. Selain prestasi juga ada pariwisata dan juga mengembangkan kebudayaan gitu ya. Mempromosikan kebudayaan. Nah, 3 hal itu kita anggap sebagai sukses PON gitu ya. Tapi juga karena concern BPKP adalah di transparansi dan akuntabilitas, kita harapkan dalam prosesnya itu juga harus benar gitu ya. Jadi prosesnya baik, benar, tujuannya juga tercapai. Nah, jadi harapannya adalah agar pelaksanaan ini tidak menyelesaikan persoalan di kemudian hari, karena suatu hari nanti pasti BPK itu akan melakukan pemeriksaan. Betul. Jadi tugas kami di BPKP yang masuk ke dalam kepengurusan di PB PON itu juga diharapkan mengawal gitu ya, jangan sampai nanti bermasalah di kemudian hari. Jadi kita harapkan ini semua nih karena melibatkan juga pemerintah kabupaten ya, Merauke, kemudian Mimika dan juga di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan itu memerlukan sekali gitu ya dukungan dari pemerintah daerahnya, termasuk juga kepengurusan di PB PON dan sub PB PON ya yang ada di kabupaten kota. Mari kita bekerja sama melaksanakan tugas-tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan penuh integritas. Nah, ini kata-kata integritas ini saya kira penting ya, karena
itu menjadi kata kunci supaya tugas-tugas kita ini menjadi benar dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari. Saya kira itu menjadi tujuan concern kita bersama gitu ya. Sehingga BPKP berkomitmen mengawal proses-proses itu, tahapan, kan kita tahu tahapan PON ada 3, persiapan, penyelenggaraan, dan juga di tahap terakhir itu di pertanggungjawaban. Di persiapan kami juga melakukan audit untuk venue-nya gitu ya, sudah kami audit, sedang berjalan itu ya, masih belum selesai. Kemudian memang beberapa tadi sampaikan Pak Yoga ada beberapa masalah yang melibatkan anggota masyarakat. Nah ini kami harapkan juga dari pemerintah daerah juga proaktif, termasuk juga dari masyarakat sendiri gitu ya, bagaimana bentuk support terhadap acara ini, agenda besar nasional. Jadi kalau tagline "Torang bisa", nah itu berarti harus bisa diterjemahkan, bisa akuntabel, bisa transparan, dan bisa menyukseskan PON. Nah, jadi menerjemahkan seperti itu sehingga mudah-mudahan tugas pengawasan itu juga menjadi dukungan gitu ya, melihat kami sebagai dukungan. Mudah-mudahan teman-teman semua di PB PON maupun pemerintah daerah semuanya bisa terbuka, transparan kepada tim pengawas karena sama-sama mencapai tujuan penyelenggaraan PON. Saya kira demikian. Oke. Ya jangan karena euforia yang begitu luar biasa, tahu-tahu besok-besok gini ada yang ditangkap gitu ya. Itu tidak kita inginkan pastinya. Ya kita punya waktu 60 menit saja. Saya boleh mempersilahkan satu penelpon saja ya, bergabung bersama kita di siang hari ini. Saya sapa satu penelpon saja ya. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Sofi, selamat siang keempat narasumber dengan Yeri di Nolokla. Selamat siang Pak Yeri. Nolokla ini tempatnya dilaksanakan di stadion ya, yang nanti akan dilaksanakan Kampung Harapan. Silakan Pak Yeri, apa yang mau disampaikan? Kalau dengan kehadiran Bapak 3 dengan Ibu itu berarti peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Ini saya ngomong dari segi penerima manfaat atau orang yang merasakan manfaat dari semua kebijakan atau semua regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Begini, lain kali kalau kasih keluar kebijakan atau impres ke apa itu kasih tunjuk, berikan juga petunjuk teknisnya. Ini kita orang-orang Papua tidak mengerti, orang harus kerja apa, mulai dari mana, berakhirnya di mana. Itu yang tidak tahu. Jadi itu yang bikin jadi kita tidak bisa sejahtera karena itu. Yang kedua, orang-orang ini kan, orang punya istilah adalah USDEK. USDEK itu singkatan dari untuk saya dahulu, engkau kemudian. Itu yang bikin kita orang begini. Padahal kita punya potensi ada, tapi kita tidak bisa memberdayakan. Itu karena kita tidak mengerti. Jadi berikan juga petunjuk teknis. Yang ketiga itu, jadi betul itu ada masalah-masalah itu antara lain yang sekarang mengenai itu. Wisma Atlet Dayung itu kami sedang berperkara. Saya yang menggugat pemerintah. Begitu. Jadi sekarang kami sedang berperkara. Karena mereka manfaatkan tanah itu tidak sesuai dengan prosedur. Jadi saya yang sekarang lagi gugat. Besok saya ada sidang tentang itu. Wisma Atlet itu yang ada di batas kota. Oke Pak Yeri. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sukses buat Bapak Dora. Iya, terima kasih Pak Yeri dari Nolokla Kampung Harapan, tempatnya stadion begitu ya. Siapa yang bisa menanggapi dari Pak Yeri? Ibu mungkin lebih dulu, silahkan Ibu. Ya baik. Sebelumnya terima kasih Pak Yeri untuk masukannya yang sangat baik ini. Inilah yang salah satu mengapa kami beberapa kementerian lembaga di pusat kebetulan kami ingin hadir di sini. Ini ingin bekerja sama dengan kawan-kawan di daerah juga termasuk ini adalah informasi yang berharga ini baik sekali Pak Yeri. Jadi inilah yang tadi di awal saya sampaikan bahwa penyelenggaraan PON ini pastilah ada hal-hal, ada persoalan-persoalan yang perlu diperbaiki. Nah, salah satu diantaranya adalah soal tanah, soal peruntukan lahan dan lain-lain. Nah, persoalan-persoalan yang timbul seperti yang Pak Yeri sampaikan tadi dan mekanisme yang dipilih untuk ke pengadilan dan lain-lain, saya rasa ini adalah mekanisme yang tepat. Walaupun ada juga mekanisme lain yang bisa kita lakukan melalui dialog dulu, kita ngobrol dan
dan lain-lain. Tetapi saya yakin Pak Yeri sudah melalui dialog-dialog semacam itu hingga sampai memutuskan seperti ini. Nah, hal-hal inilah yang menjadi concern kami semua, Bapak. Jadi salah satu verifikasi lapangan yang kami hadir di sini adalah bukan hanya menyerap aspirasi, tetapi bagaimana melakukan debottlenecking. Kebetulan tugas kami di kantor staf presiden melakukan itu. Debottlenecking tentu saja dengan berkolaborasi dengan seluruh KL dan di daerah. Itu. Sekali lagi terima kasih, itu masukan yang berharga, dan kami memang ini KSP kemarin juga sudah semacam melis beberapa persoalan-persoalan di lapangan yang harus segera ditindaklanjuti karena PON semakin dekat. Oke. Terima kasih. Iya, silakan Pak. Iya, saya menambahkan dari Bu Dani ya. Jadi masalah dari Pak Yeri yang sampaikan, ini usul yang sangat bagus ya. Bagaimana petunjuk teknis itu diinformasikan pada masyarakat. Nah, ini yang kami sudah coba melakukan penyampaian petunjuk-petunjuk ini. Seperti misalnya berapa sih harga angkutan ya, misalnya dari Surabaya ke Papua, atau berapa sih harga muatan dari Merauke ke Kokas dan seterusnya sampai ke Depapre Jayapura. Itu kita umumkan semuanya. Bahkan kami melakukan rapat-rapat koordinasi dengan para kepala daerah ya, untuk menyampaikan ini loh yang akan kita lakukan, ini loh yang bisa dimuat, ini loh tarifnya yang kita siapkan. Bahkan kemarin dari Wakil Bupati Merauke, Bupati Pegunungan Bintang, dan sebelumnya juga dengan Bupati Jayapura, mereka akan membentuk seperti apakah BUMN, BUMD gitu ya, kemudian koperasi-koperasi yang bisa memanfaatkan barang-barang yang bisa dibawa dengan kapal-kapal yang sifatnya disubsidi tadi. Supaya apa? Supaya akan ada persaingan antara koperasi ataupun BUMD tadi dengan swasta yang selama ini menguasai untuk barang-barang sifatnya konsumtif dengan harga yang sangat tinggi. Sehingga dan demikian, maka harapannya disparitas harga itu benar-benar bisa dinikmati oleh koperasi itu dan otomatis juga kepada masyarakat. Ini kita coba lakukan, dan ini tentunya tidak bisa kami sendirian ya. Kementerian Perdagangan, Dinas Perindakop itu harus fully backup untuk kami semuanya. Dan tentunya pengawasan dari BPKP ini kami selalu bersama dengan mereka. Ibu, sedikit saja. Jadi tadi Pak Jerry mengatakan bahwa kita ini ingin bergerak, tapi kita nggak ngerti petunjuknya awalnya apa. mana, akhirnya harus gimana ya. Betul. Jadi sebetulnya di kawan-kawan di Inpres ini yang mendapat tugas di sana dari kawan wakil presiden dan semua turunannya, itu kami sedang merancang, dan itu adalah masukan dari daerah. Jadi ini adalah masukan-masukan dari kawan-kawan di Papua dan Papua Barat, itu tentang rencana aksinya, Ibu. Jadi ini sedang digodok, nanti akan harapan Pak Jerry itu akan segera terlaksana, nanti di daerah harus disosialisasikan. Jadi tugas daerah salah satunya adalah menyosialisasikan ini agar semua masyarakat menjadi memahami dan kemudian menggerakkan agar ini menjadi kerja bersama. Terima kasih. Baik. Iya, sebenarnya kita masih ingin ngobrol banyak gitu, dan banyak pendengar juga yang ingin bergabung bersama kita. Tetapi karena kita punya waktu cuma 60 menit saja begitu ya. Jadi saya minta 1 menit dari setiap narasumber bisa memberikan closing statement dan hal yang perlu ditekankan juga terkait dengan topik kita di hari ini. Saya ke Pak Prayoga lebih dulu, Pak. Silahkan. Oke, makasih Mbak Sofi. Jadi 1 menit terakhir ini sebenarnya dalam konteks bahwa pemerintah tetap berkomitmen ya, bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua ini menjadi prioritas utama. Tidak hanya Inpres, tapi jangan lupa kita punya RPJM juga. Tadi sempat disampaikan. Dan di RPJM itu kita punya 41 yang dinamakan dengan major project. Dan satu-satunya major project yang terkait dengan, sebenarnya ada 2. Satu adalah IKN, Ibu Kota Negara. Satu lagi adalah Papua. Jadi ini memang benar-benar kita coba fokuskan bahwa ada semacam prioritas, super prioritas ya, pembangunan Papua ini di dalam RPJM. Jadi sampai 2024 juga sebenarnya sudah ada rancangan-rancangan yang sudah kita ini, termasuk tadi rencana aksi untuk Inpres 9 ini sedang disusun oleh Bappenas sekarang. Jadi itu yang nanti akan lebih banyak dijadikan semacam pedoman bersama. Jadi termasuk nanti masyarakat dalam hari ini untuk bisa memantau sebenarnya progresnya gimana. Jangan sampai cuma di atas kertas. Betul. Tapi ini benar-benar bisa terimplementasi, dan juga kata Presiden adalah harus terdeliver
nggak cuma jadi output, tapi bagaimana ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Makanya ada yang tadi dinamakan dengan quick wins. Quick wins ya. Quick wins yang 8,4 triliun itu yang benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu caranya ke sana. Siap, terima kasih Pak Suprayoga. Saya ke Pak Kris Kuntadi lebih dulu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Saya pikir dalam closing statement ini, kami ingin menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan itu telah semaksimal mungkin ya, melakukan usaha-usaha yang terbaik untuk masyarakat Papua dan Papua Barat. Baik untuk transportasi darat, laut, maupun udara. Infrastruktur sudah kita terus kembangkan, ya. Yang tadinya mungkin kelasnya kelas sangat minim menjadi sesuatu yang sangat bagus lah. Bahkan beberapa bandara, pelabuhan itu sudah sampai standar internasional. Nah, yang kami harapkan sekarang adalah, yuk masyarakat Papua, seluruh stakeholders Papua, pemerintah daerah, BUMD, kemudian masyarakat, bersama-sama untuk memanfaatkan apa yang sudah kami bangun, apa yang sudah kami siapkan, supaya bisa benar-benar memperoleh manfaat dari apa yang kita siapkan tersebut. Karena kami membangun, kami menyiapkan itu bukan untuk kami sendiri, ya, tetapi untuk masyarakat Papua dan Papua Barat. Terima kasih. Terima kasih. Saya ke Pak Yan Setiadi. Pak Yan silahkan. Ya, baik, sebagai penutup, saya kira kehadiran BPKP di Papua, ya saya sendiri sebagai kepala perwakilan ditugaskan di sini dengan sekitar 100 pegawai gitu ya. Memang diperintahkan oleh pusat memang betul-betul untuk membantu gitu ya, tugas-tugas baik teman-teman di Pemda maupun ada tugas-tugas lain yang sifatnya seperti PON ini gitu ya. Jadi silahkan ya memanfaatkan kami gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Silakan datang berkonsultasi sehingga semuanya bisa terbuka, berjalan sesuai dengan ketentuan ya. Jadi sama-sama berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Jadi transparansi dan akuntabilitas itu bukan hanya di ujung gitu ya, di akhir, tetapi juga dari awal gitu ya, sejak perencanaan, nanti kemudian pelaksanaan dan terakhir di pelaporan, semuanya harus transparan dan akuntabel. Dan itu bisa dilakukan kalau kita betul-betul memahami dan mengimplementasikan ketentuan atau peraturan perundang-undangan, dan itu tugas kami di sini gitu ya, nanti berkolaborasi dengan APIP daerah terus mengawal agenda-agenda pembangunan di wilayah Papua. Makasih. Iya, saya ke Ibu Jaleswari. Terakhir Ibu, apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih para pendengar yang budiman. Saya rasa PON Papua itu tidak bisa dipisahkan dari percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Karena di dalamnya ada sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses untuk menggerakkan ekonomi lokal. Jadi semangat ini harus ditopang oleh sebuah kerjasama yang baik oleh seluruh bukan hanya kementerian, lembaga, dan daerah, tetapi yang paling utama adalah masyarakat. Bagaimana kegembiraan PON, kegembiraan pesta rakyat ini menjadi milik kita semua, bukan hanya di 4 klaster, tapi seluruh Papua, Papua Barat, dan Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali waktunya untuk keempat narasumber kita yang luar biasa ya, memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan saya mencatat sedikit di sini bagaimana kita memiliki concern yang sama untuk bekerja bersama-sama untuk Papua, begitu ya. Kolaborasi yang indah mari kita ciptakan. Dan sebelum menutup kebersamaan kita pendengar, saya ingin menutupnya dengan satu cerita inspirasi dengan harapan dapat memotivasi kita semua. Menggantungkan diri pada pemberian bantuan atau belas kasihan orang lain dan pada saat yang sama hidup bermalas-malasan jelas merupakan sikap hidup yang sama dan akan fatal akibatnya. Karena tidak peduli apapun dan bagaimanapun keadaan kita, kita sendirilah yang harus bertanggung jawab kepada hidup kita sendiri. Walau tahu akan fatal akibatnya, namun banyak orang menempuh sikap hidup seperti ini. Kita contohkan, seorang anak tergantung pada bantuan orang tuanya, ada juga yang hanya mengandalkan warisan orang tuanya. Dalam keluarga ada juga sanak saudara yang terus-menerus mengharapkan belas kasihan anggota keluarga yang lain. Motivasi untuk kita semua, ketergantungan itu biasanya selalu diikuti dengan sikap malas dan tidak mau berupaya lebih keras untuk mengubah kehidupannya sendiri. Saya Sofi bersama 4 narasumber, terima kasih untuk hadirannya. Dengan harapan ketika mau datang ke Papua, Kota Jayapura, bukan karena pekerjaan, tetapi ketika mau berwisata ke mana, semoga tanah Papua, Kota Jayapura bisa menjadi tempat tujuan. Kita jumpa di lain kesempatan pendengar, selamat siang. Selamat siang. Dialog Interaktif Pro 1 RRI Jayapura.